dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Budaya. Karena saya sudah agak lama tidak datang ke Sampit, ya, saya akan kembali memperkenalkan diri. Siapa tahu banyak yang lupa, ya. Perlu diketahui oleh segenap umat yang hadir pada malam hari ini, saya adalah satu-satunya biku utusan khusus dari SBY, ya. Tahu ya SBY? Dari Surabaya, ya, utusan khusus dari Surabaya. Sebetulnya pada malam hari ini di samping Wihara Sampit juga ada tempat lain yang sudah menghubungi saya juga minta Kuan Im, ya, acara Kuan Im. Namun saya memilih di Sampit ini karena memang sudah lama, ya. Sebetulnya pada malam hari ini saya di Kenjeran, ya, di Sanggaragung. Di sana pun tiap tahun juga mengadakan perayaan Kuan Im, ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, ada wajah-wajah baru, ya, ini yang sudah bertahun-tahun saya tidak ketemu di sini. Kemudian juga banyak juga yang rambutnya sudah putih, ya. Ya, sama seperti saya juga sudah putih sebetulnya. Cuma bedanya kalau Bapak Ibu kalau rambut putih itu kan disemir. Kalau saya terlalu pendek tidak efektif untuk disemir, ya. Itu, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita telah bersama-sama membaca sutra yaitu Saddhamma Pundarika yang merupakan penjelasan tentang Kuan Im Posat Mohosat, ya. Sambil arisan juga, ya, di belakang itu, ya, ada arisan siap-siap, ya. Yang depan yang tidak kelihatan siap-siap arisan, ya. Ya, ya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama tepat pada tanggal 19, ya, ini tanggal 19 bulan 2 diperingati sebagai hari kelahiran Bodhisattva Avalokitesvara atau Kuan Im Posat Mohosat. Namun juga perlu dimengerti di kalangan umat Buddha, ternyata tanggal kelahiran ini, ya, tanggal kelahiran Kuan Im Posat itu tidak selamanya sama. Saya pernah juga membaca buku Buddhis juga, ternyata bukan tanggal 19 tanggal kelahirannya, tanggal yang berbeda, tanggal 24. Kenapa orangnya sama, tanggal kelahirannya kok bisa beda-beda? Di daerah masing-masing, di daerah yang lain bisa beda dalam peringatan Kuan Im Posat Mohosat atau kelahiran ini. Ini disebabkan karena Kuan Im Posat Mohosat itu tidak mempunyai akte kelahiran. Ya, kalau punya akte kan gampang saja, ya, itu, ya. Jadi tidak mempunyai akte kelahiran beliau, dan juga Avalokitesvara atau Kuan Im Posat Mohosat ini bisa merupakan cerita kitab suci, namun juga sebuah legenda. Jadi kitab suci, ya, juga dicampur dengan legenda. Seperti Bapak Ibu menerima ajaran Sang Buddha yang biasa ditulis dalam buku-buku Buddhis, itu tidak selamanya 100% itu cerita kitab suci, tapi legenda India, ya, legenda cerita kuno India, tidak selamanya, ya. Biasanya kalau cerita legenda, ya, cerita-cerita zaman dulu itu memakai bahasa hiperbola, bahasa yang dilebih-lebihkan, ya, bahasa yang dilebih-lebihkan. Coba kalau Bapak Ibu membaca terjemahan Indonesianya, ya, itu banyak bahasa-bahasa yang dilebih-lebihkan, ya, namun dengan satu tujuan untuk memberikan keyakinan dan memberikan pengertian wah, ya, ya, ibarat wah itu, ya, itu dari cerita legenda. Di dalam video atau di dalam TV ini kita bisa melihat istilah Avalokitesvara bukan Kuan Im Posat, ya. Avalokitesvara adalah cerita atau tulisan dalam bentuk Sangsekerta, ya.
Kemudian ke Cina beda lagi, Tiongkok bahasanya bukan Avalokitesvara lagi, Kuan Yin Posat. Kemudian juga ada tulisan di bawahnya itu Om Mani Padme Hum, ya, 6 suku kata. Ini adalah mantra terkenal dari Kuan Yin Posat Mohosat ini. Apa artinya? Sebetulnya mantra itu tidak bisa diterjemahkan. Ada kamus bahasa Sanskerta, ya, itu nggak bisa Om artinya apa sebetulnya. Namun untuk memudahkan orang dan biar tidak penasaran, dikasih terjemahan bebas. Kurang lebih artinya, terpujilah permata mulia di atas bunga teratai. Artinya di atas kesucian bunga teratai, ya. Kurang lebihnya seperti itu, ya. Dan juga mantra ini sangat populer di kalangan umat Buddha Mahayana. Biasanya ada yang pakai tasbih melafal Om Mani Padme Hum sebagai salah satu objek di dalam meditasi, ya. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Ya, jadi silakan Bapak Ibu, seperti yang saya lakukan, ya, itu pengganti HP, ya, pengganti HP kalau saya itu pakai tasbih, ya. Bapak Ibu bisa enggak meninggalkan HP sekarang pegang tasbih? Bisa? Belum tentu bisa. Bahkan bangun tidur saja, ya, itu langsung yang di ya HP, ya, yang dipegang HP. Suami atau istri di saat capek, ya, minta pijet, belum tentu mau dipijet. Tapi coba kalau HP dipijet tiap hari, enggak minta pijet. Ya, itu, ya, tanya, ya, itu HP. Jadi Kuan Yin Posat Mohosat, bahasa mantranya yang sangat terkenal adalah Om Mani Padme Hum, ya. Kita lihat di satwa bodhisattva atau makhluk-makhluk suci dalam tradisi Mahayana, ya, itu ada yang terkenalnya ini setiap acara-acara besar biasanya dibikinkan altar, ya. Misalnya saja di saat acara Ulambana itu, ya, ini Kuan Yin, yang satunya Kuan Yin, yang satunya Kisiti-Garbha atau Ticang Wang Posat, ya. Ticang Wang Posat di dalam janjinya dia mengatakan, apabila neraka itu belum kosong, saya tidak akan mencapai kebudaan. Sampai kapan bisa mengosongkan neraka? Sebuah tekad itu tidak akan membatasi saya ingin menolong 1 orang 2 orang saja, tapi tekadnya semua. Jadi orang punya welas asih yang luar biasa, universal, itu tidak pernah membatasi diri, ya. Itu bedanya dengan umat awam, ya. Ini adalah Kuan Yin Posat Mohosat, tokoh yang sangat penting juga. Kemudian Siti-Garbha juga sangat penting juga. Di saat acara-acara Ulambana itu biasanya ada rupangnya, ada altarnya, ya, itu. Kemudian juga ada bodhisattva yang terkenal juga. Ini bukan di kalangan Buddha Sakyamuni, di tempat lain bodhisattva Maitreya. Tapi ada juga yang sudah mengakui ini seorang Buddha. Jadi agama apapun itu tidak lepas dari ramalan, dari janji. Jadi setelah ajaran Sang Buddha nanti dilupakan orang, akan muncul Buddha yang akan datang. Yang akan datang kan belum terjadi, berarti kan ramalan, itu prediksi. Di tempat lain juga ada, nanti 2000 tahun lagi atau lebih nanti akan datang lagi seorang nabi. Itu kan ramalan juga, prediksi-prediksi. Ini Maitreya, di tempat sana ada istilah yang lain. Tidak tahu nanti orang yang sama atau orang yang berbeda yang datang itu, ya. Ya. Ini orang bodhisattva sekarang masih di salah satu surga, ya. Kembali ke Avalokitesvara, Sanskerta. Avalokitesvara berarti melihat atau mengamati. Eswara berarti Tuhan. Avalokitesvara adalah makhluk suci yang melihat ke seluruh penjuru dunia, melihat semua kesakitan dan penderitaan dan tergerak oleh belas kasih mencoba untuk membebaskannya. Bagaimana kalau bisa mengamati, melihat
itu lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Posisinya di mana? Di atas atau di bawah? Di atas. Maka mengekspresikan melihat itu, menggambarkan melihat itu biasanya ada di beberapa tempat patung Kuan Im, rupang Kuan Im itu ditaruh di atas bukit atau dibangun tinggi sekali. Ya, ini kehadirannya memang bukan di awal-awal Sang Buddha, ya, kurang lebih abad 1, ya. Ada juga yang menulis, ya, itu 8 tahun sebelum Sang Buddha wafat baru muncul cerita tentang Avalokitesvara ini. Maka di tempat lain yang ditulis pakai bahasa Pali itu tidak ada. Ini khusus dalam aliran Mahayana. Jadi khotbah-khotbah Sang Buddha itu tidak selamanya ada palinya atau ada Sangsekartanya. Misalnya saja Kuan Im, Kisitigarba, Amitabha itu tidak ada dalam bahasa palinya, ya, dalam tradisi Theravada, ya. Karena memang Sang Buddha mengajar Dhamma itu kurang lebih selama 45 tahun, ya. Tidak selamanya di daerah-daerah itu diajari hal yang sama, ya. Tidak selamanya itu. Ya. Ya. Beliau seorang yang terlahir zaman Buddha yang mendengarkan ajaran beliau, ya, kemudian berlatih untuk mencapai pencerahan Kuan Im ini, ya. Sejak kemunculannya, ya, Avalokitesvara, jutaan, bukan cuma ribuan orang, jutaan manusia memanggil namanya dan disembuhkan dari penyakit fisik dan psikologis. Dan saya lihat juga tidak selamanya orang terkabul doanya mereka yang beragama Buddha. Terbukti banyak juga di tempat-tempat pemujaan, di tempat-tempat altar-altar Kuan Im yang sembahyang itu bukan selamanya bukan Buddhis, ya, banyak juga. Jadi tidak pilih-pilih ini umatku tak kabulkan, yang tidak bukan umatku tak kabulkan itu. Jadi itulah cinta kasih yang universal, ya. Banyak orang yang pakai pakaian bukan Buddhis, ya, ciri khas mereka pun banyak yang berdoa di altar-altar Kuan Im ini, ya. Di saat mereka mengalami kesulitan maupun penyakit-penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit jiwa, ya. Ini ada cerita juga Kuan Im pemberi obat orang lain, namun Bapak Ibu juga bertekad seperti yang Anda baca ini, ya. Kemudian Kuan Im pusat-pusat juga menyelamatkan orang-orang yang sedang kesulitan, sedang kebakaran, sedang mengalami bencana, datang pertolongan. Kemudian juga ditenangkan dalam keputusasaan. Ada juga seorang karyawan, ya, seorang karyawan kehilangan nota, ya. Bingung toh, padahal uangnya besar, bingung kesana kemari, akhirnya memohon berkah pelindungan dari Kuan Im, ternyata ketemu juga, ya, kan pusing toh, ya, nota padahal uangnya besar, ya. Kemudian ada juga ini non Buddhis. Saya juga dulu bukanlah penganut agama Buddha, kemudian melafal parita-parita tapeju, ternyata mujizat bisa terjadi juga, ya. Ini untuk meyakinkan kepada Bapak Ibu, ya. Ini. Kemudian juga Avalokitesvara itu adalah personifikasi, perwujudan dari Buddha penyembuhan atau Baisa Guru. Di dalam Mandarinnya Namo Socayen Soyo Sefu. Biasanya dilafalkan di saat orang-orang sedang sakit. Jadi Bapak Ibu tidak usah bingung-bingung kalau nengok teman yang sakit di rumah sakit, kapan hari ada yang cerita, baca apa? Ya sederhana saja, Namo Baisa Guru Budaya atau Namo Socayen Soyo Sefu. Kan pendek saja toh, diulang-ulang dengan penuh konsentrasi, ya. Ini Baisa Guru, Buddha pengobatan, ya, personifikasi Avalokitesvara, ya. Jadi ada beberapa orang yang sedang mengalami sakit akan disembuhkan. Avalokitesvara atau Kuan Im Posat pada mulanya itu bukan berbentuk wanita, namun seorang pria yang anggun, ya. Ya, ini rupanya. Siapa ini? Fotonya siapa? Hah? Ya, itu bentuk anggun, ya, itu.
Ya, dalam arca Cina atau Korea dan Jepang perlu digambarkan perempuan. Ternyata ada pengaruh budaya dan yang lain. Ya, tata sosial yang melarang atau mencegah kaum wanita memohon penghiburan dan libur lara dari dewa dan bodhisattva pria, ya, untuk etika saja, maka dirubah wujudnya menjadi wanita. Namun sebetulnya bukan wanita, bukan gender, ya, itu ya, bukan laki-laki, bukan perempuan. Tapi bukan berarti terus bukan laki, bukan perempuan, terus apa isinya? Apa kalau orang bukan laki, bukan perempuan, apa? Ya, itu, ya. 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 Ini kemudian di akhir, ya, sekitar abad 7 mengalami perkembangan. Kuan Yin Pusat Mosat digambarkan mempunyai tangan 1000. Nah, ini terkenal juga, ya, dibikin rupang tangan 1000, mata 1000. Namun sayang saya belum pernah menghitung, ya. Silahkan kalau tidak percaya hitung sendiri betul atau tidak bertangan 1000. Ya, ini digambarkan ini. Artinya siap menolong, ya, mempunyai tangan 1000. Ada lagi kalau hewan, yaitu punya kaki 1000, ya, itu susah sekali kalau mau sekolah, ya. Pakai sepatunya terus gimana selesainya? Kaki 1000. Ya, ini seniman yang menggambarkan tentang Kuan Yin Pusat Mosat. Ini tangan 1000. Ada tariannya juga. Ini yang memainkan malah orang bisu dan tuli, ya. Ini terkenal. Tarian ini sangat terkenal, keliling-keliling di beberapa negara. Bukan di lingkungan Buddhis juga, ya. Kalau di lingkungan Buddhis kan wajar, ya. Di desa pun kapan hari waktu saya ke Banyuwangi itu juga ada juga ibu-ibu itu latihan, ibu-ibu latihan gini. Ya, ini ada beberapa sebutan-sebutan di negara-negara yang lain tentang Kuan Im ini, ya. Di Tibet tersendiri, ya. Ya. Kemudian juga ada kepercayaan juga di Tibet, manifestasi dari Kuan Im ini adalah Dalai Lama. Ini, ya. Titisan, ya, titisan Dalai Lama itu sangat terkenal juga, ya. Ini pernah mendapat penghargaan, ya. Dia sebetulnya kepala negara, mau mendirikan negara, berjuang untuk negara untuk merdeka. Biasanya kalau berjuang mau merdeka itu salah satunya itu mempunyai angkatan perang, iya toh, mempunyai pasukan. Tapi beliau ini tidak pernah membentuk pasukan, ya, tidak pernah membentuk angkatan perang. Ingin berjuang dengan senjata cinta kasih. Dia menyebar kemana-mana. Kalau perang berarti kan ada pembunuhan. Itulah pola pikir seorang bodhisattva, pola pikir seorang suci, ya, itu bukan dengan membunuh, ya, memenangkan itu, ya. Maka layak mendapatkan Nobel Perdamaian. Ini musuh dari pemerintah RRC, ya. Ya, ini sekarang di pengasingan, ya, di India, ya. Ya, ini hari-hari besar. Di antara hari-hari besar yang mudah diingat, ini hari besar Kuan Im ini. Tanggalnya sama, bulannya beda, tahunnya juga bisa beda. Sekarang kelahiran Kuan Im yang keberapa? Kalau nggak tahu keberapa? Kalau Waisak kan bisa diketahui. Inilah perbedaan legenda dengan cerita nyata. Legenda itu tidak ada tahun, ya. Ya, ini
Nih pas tanggal-tanggal ini ya, ada yang tanggal berbeda juga ya. Sekarang Bapak Ibu ya, sebagai pesan moral kepada segenap umat Buddha di sini dan juga kepada para pengurus, di dalam kitab suci itu pernah saya membaca ya, ada seorang yang bernama Hataka. Hataka ini orang yang aktif, proaktif mengajak teman-temannya untuk ke wihara. Ini di masa Sang Buddha. Kemudian apa resepnya mereka mau diajak itu? Ya, resepnya 4 ini. Wihara itu harus bisa murah hati. Ya. Maka di sini pun juga saya kira juga memperhatikan murah hati. Setiap Imlek, ya, ada Imlek bagi-bagi ampo atau wihara, itu juga salah satu bentuk perhatian wihara kepada umatnya. Ya. Kemudian saat ulambana juga bagi-bagi beras toh. Itu perlu diteruskan lebih-lebih di saat seperti ini, beras kan mahal, pasti banyak yang mau ya. Jadi wihara juga harus peka, bukan menerima dana saja tapi juga berpikir menyejahterakan umatnya ya. Kadang-kadang ada juga wihara itu ya, jadi sosial di lain tempat tapi di intern sendiri itu tidak pernah dipikirkan, itu juga ada ya. Di intern sendiri nggak ada murah hatinya, bukan keluar saja namun karyawan-karyawan wihara juga harus terutama harus diperhatikan honor-honornya itu juga. Jangan suka mengekspos sok sosial tapi di intern itu kekurangan. Nah, itu jangan sampai, harus murah hati ya. Kemudian kata-kata yang baik ya, sudah jadi pengurus sadar harus bisa memilih kata-kata yang baik sebagai magnet agar orang itu mau datang ya. Harus ramah tamah ya. Kemudian yang ketiga, melakukan dengan jasa yang baik ya. Misalnya jasa yang baik itu ada umat datang ke sini tidak ada kendaraan, pulangnya diantar, atau mau ke sini datang diampiri ya. Itu harus ada bentuk kepedulian seperti itu ya. Kemudian yang keempat, memperlakukan dengan setara. Wihara harus memperlakukan umat itu dengan sama rata. Jangan sampai yang datang pakai mobil dengan yang datang pakai sepeda dibedakan. Kalau yang datang pakai mobil langsung disapa. Kalau yang nggak pakai mobil dicuekin. Ini juga akan menimbulkan kecemburuan ya. Ini resep-resep yang layak ya dipraktekkan dimanapun agar wihara itu tetap rame ya. Demikianlah Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan ini.